Bayangin, Anda punya usaha yang sedang jalan, tapi tiba-tiba harga bahan bakunya naik. Pelanggan yang biasanya mampir, sekarang bilang, nanti dulu ya. Uang yang biasanya cukup buat 1 minggu, sekarang cuma bisa bertahan 3 hari. Sementara di TV, di media sosial, orang rame-rame antre beli emas. Harga emas yang terus naik, semua seperti panik menyelamatkan diri. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini cuma tren sesaat? Atau ini adalah sebuah pertanda bahwa badai ekonomi sedang datang? Ketika emas meroket, dunia diam-diam panik. Dalam seminggu terakhir, harga emas dunia mencapai 3.245 US dollar per ounce. Tertinggi sepanjang sejarah ini. Di Indonesia, harga emas Antam yang dirilis sama Antam sampai 1,9 juta per gramnya. Anda tahu di lapangan, para retail penjual-penjual itu udah panik. Mereka itu jual udah 2 juta 1 gramnya. Dan barangnya langka. Tapi bukan cuma itu. Bank-bank sentral dunia besar-besaran memborong emas sekarang. Ya, dolar Amerika melemah. Ketegangan dagang antara Amerika sama Cina ini panas terus ya. Bahkan banyak analis yang bilang ini bukan naik biasa, ini adalah bisa jadi pertanda krisis. Kalau investor besar saja panik dan pada lari ke emas, gimana sama kita pelaku UMKM? UMKM bisa tumbang bukan karena produknya jelek. Ya mungkin Anda berpikir, lah itu kan urusan luar negeri, saya kan cuman jualan mie ayam, jualan baju, warung kelontong. Tapi justru sebenarnya UMKM lah yang paling duluan kena imbas. Kok bisa? Harga bahan baku yang naik, jadi margin keuntungan tuh jadi semakin tipis. Daya beli masyarakat semakin turun, repeat ordernya jadi susah. Orang beli sekali, 2 kali, besok orang lebih pilih-pilih untuk beli sekarang. Bener nggak? Orang lebih cenderung menyimpan daripada membuang uangnya untuk hal-hal yang tidak terlalu mereka perlukan. Biaya hidup naik, pelanggan mengoptimalkan, memaksimalkan keuangan buat warganya masing-masing. Jadi ya sekali lagi, yang dibeli adalah yang perlu-perlu aja. Nah, banyak sekali pelaku usaha kecil yang sebetulnya punya produk bagus, tapi tetap aja tumbang. Bukan karena kualitas, tapi karena mereka nggak siap menghadapi ketidakpastian. Emas bukan buat gaya-gayaan, tapi ini adalah simpanan nyawa. Karena emas itu sifatnya tahan sama inflasi, jadi saat uang kehilangan nilainya, emasnya tetap kuat. Saat krisis datang, emas justru naik. Jadi emas itu sebetulnya bukan buat gaya-gayaan, tapi buat menyelamatkan nilai. Banyak masyarakat yang bahkan kemarin itu pakai THR-nya itu untuk beli emas, bukan untuk belanja lebaran seperti biasanya. Itu pedagang-pedagang pada ngeluh tuh, yang biasanya sudah stok habis lebaran tahun lalu, lebaran sekarang sudah habis lebarannya, barangnya masih banyak. Kenapa? Orang simpan, orang hemat THR-nya. Setelah lebaran mereka pada borong emas. Ini artinya adalah ada kesadaran, saya harus bersiap-siap diri sekarang. Ekonomi ke depan nggak tahu bagaimana.